Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dijak ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu perjanjian BOT, yaitu Bill Operation Transfer atau perjanjian bangun guna dan serah sebagai tugas ulangan akhir semester hukum perjanjian kontrak. Oke, yang saya akan bahas pada presentasi kali ini saya akan pertama membahas pendahuluan, yang kedua ialah apa itu BOT atau Build, Operate, and Transfer, yang ketiga ialah pasal-pasal yang terkait tentang BOT, yang keempat kesimpulan. Yang pertama pendahuluan atau garis besar BOT. Oke. Perjanjian kontrak secara umum menurut Whitney Major dan Christian Taylor mendefinisikan kontrak sebagai berikut, yaitu a contract is made where parties have reached agreement or where they are demanded to have reached agreement and below the net rights and obligation arising from the agreement. Atau dalam buku Black Law Dictionary disebutkan contract is an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar things. Atau jika diterjemahkan ialah sebuah kontrak di dalam perjanjian di antara dua orang atau lebih yang membuat isi perjanjian atau yang kontrak yang mengikat kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, dan dari semua pengertian perjanjian tersebut, menurut para sarjana, maka dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian itu. Yang pertama adalah ada pihak-pihak. Sedikitnya ada dua orang, yang dimana pihak ini disebut sebagai subjek perjanjian, dan subjek perjanjian dapat juga manusia maupun badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang. Yang kedua ada persetujuan pihak-pihak. Persetujuan pihak-pihak antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian itu, maka timbullah persetujuan. Yang ketiga ialah adanya tujuan umum atau tujuan yang akan dicapai. Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang-undang. Yang keempat ialah adanya prestasi yang akan dilakukan, yaitu prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihap sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Misal, pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. Nah, pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang tercapainya tujuan bernegara memang harus dilakukan. Namun, tidak juga dihindari kenyataan bahwa pemerintah mempunyai kemampuan terbatas sehingga membutuhkan atau dibutuhkannya kerjasama dengan pihak swasta dalam mewujudkan semua kebutuhan tersebut. Maka, perjanjian pemerintah sebagai penentu kebijakan negara dengan swasta sebagai pihak yang bekerja sama untuk mewujudkan lancarnya pembangunan sarana dan prasarana juga tidak dapat dihindari. Selanjutnya, kontrak-kontrak kerjasama pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan swasta menjadi suatu hal yang biasa. Sebuah perjanjian yang melibatkan pemerintah tidak sama dengan perjanjian yang hanya melibatkan pihak swasta atau perjanjian orang per orang. Itu, pemerintah merupakan sebuah badan hukum publik yang harus mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Pemerintah juga melibatkan aset-aset negara yang cukup besar, baik berupa keuangan ataupun aset negara yang lain, seperti barang atau tanah. Jadi, walaupun kontrak yang dibuat oleh pemerintah dan swasta dalam hal pembangunan infrastruktur untuk menunjang roda perekonomian ini bersifat privat, di dalamnya juga mengandung kepentingan publik. Adanya kepentingan publik ini membatasi kontrak yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak swasta.
Jika kontrak yang tidak melibatkan pemerintah dapat dibuat bebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, maka kontrak yang melibatkan pemerintah di dalamnya tidak berlaku demikian. Kita ketahui adanya prosedur-prosedur yang berlaku yang harus dilalui oleh kedua belah pihak untuk mengadakan kerjasama yang harus diketahui oleh publik untuk dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Nah, apa yang akan saya bahas pada presentasi kali ini? Pembahasan kali ini mengenai penjelasan bahwa pemerintah dapat membuat kerjasama dengan pihak swasta. Dengan kata lain, pemerintah dalam menjalankan pembangunan infrastruktur, sarana maupun prasarana memerlukan bantuan-bantuan yang dimana di dalam pembuatannya terdapat perjanjian kerjasama dengan pihak swasta maupun asing. Nah, apa itu buat? Menurut jurnal yang saya baca, bot ialah sebagai bentuk perjanjian kebijakan yang diadakan oleh pemerintah dengan pihak swasta, merupakan perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadikan kebijakan publik sebagai objek perjanjian. Badan-badan atau pejabat tata usaha dalam melaksanakan hubungan kontrak dengan pihak swasta selalu bertindak melalui dua macam peranan. Satu sisi bertindak selaku hukum publik, di sisi lain bertindak selaku hukum keperdataan atau privat. Menurut Jeffrey Delman, dia berkata bahwa in a typical BOO or BOT project, the public sector grants a concession to a private company to develop and operate what would traditionally be a public sector project. This private company obtains financing for the project and pursue the design and the construction of the work and operate the facility during the concession period. Atau jika diterjemahkan ialah perjanjian BOT merupakan bentuk perjanjian dalam rangka penyediaan infrastruktur yang memindahkan tanggung jawab atas biaya pembangunan dan operasional ke pihak swasta, dan di akhir proyek pihak pemerintah akan menerima penyerahan kembali atas aset yang telah digunakan oleh pihak swasta, termasuk infrastruktur yang telah dibangun dan dioperasionalkan selama jangka waktu tertentu. Menurut Munir Fuadi, BOT sebagai kontrak di mana pihak kontraktor menyerahkan bangunan yang sudah dibangunnya setelah masa transfer. Sementara sebelum proyek tersebut diserahkan, ada masa tenggang waktu bagi pihak kontraktor, misalnya 20 tahun, yang disebut masa konsesi atau masa operate, untuk mengoperasikan proyek dan memungut hasil revenue sebagai imbalan dari jasa pembangunan proyek yang bersangkutan. Nah, sesungguhnya bentuk kontrak ini merupakan pola kerjasama antara pemilik tanah atau lahan, yang di sini pemerintah sebagai pengguna jasa, dengan investor sebagai penyedia jasa, ini investor, yang akan menjadikan lahan tersebut menjadi suatu fasilitas publik, seperti contohnya untuk perdagangan seperti pasar, hotel, transportasi, jalanan, jalan tol, telekomunikasi, resort, rumah sakit, dan lain sebagainya. Terlihat di sini kegiatan yang dilakukan investor tersebut dimulai dari membangun fasilitas sebagaimana yang dikehendaki. Pengguna jasa inilah yang diartikan sebagai build. Kemudian setelah fasilitas selesai, investor diberi hak untuk mengoperasikan, mengelola, dan memuat hasil dari fasilitas tersebut selama kurun waktu tertentu yang disebut sebagai operate. Setelah masa pengoperasian atau masa operate selesai, maka fasilitas yang tadi telah dibangun dikembalikan kepada pengguna jasa, yaitu pemerintah. Inilah yang disebut sebagai transfer. Nah, biasanya pengguna BOT contoh-contohnya itu infrastruktur jalanan atau infrastruktur sarana dan prasarana, seperti pembangunan gedung milik pemerintahan atau pengguna publik, dan pengadaan dan pembangunan jalan
seperti jalan tol dan lain sebagainya. Proses-proses bagaimana terjadinya perjanjian ialah pertama pemerintah membuat perjanjian dengan pihak swasta atau di sini pemerintah memberitahu pihak swasta bahwa pemerintah mempunyai lahan sebagai berikut yang dimana dapat dipergunakan untuk beberapa hal sarana atau prasarana dan infrastruktur publik, jalan, bangunan dan lain sebagainya. Yang kemudian pihak swasta menyetujui perjanjian tersebut setelah tanda tangan perjanjian di atas kertas dan disemeterai dan deal, kemudian investor atau pihak swasta itu melakukan pembangunan. Nah, setelah pembangunan selesai, bangunan sudah jadi atau jalan tol sudah jadi, maka pihak swasta mengelola bangunan atau infrastruktur yang terdapat dalam perjanjian tersebut sebagai objek hukumnya. Kemudian pemerintah mendapatkan royalti sebagai pajak. Nah, setelah masa konsesi atau masa operate pihak asing atau pihak swasta itu selesai, maka bangunan atau infrastruktur tersebut pengelolaannya dikembalikan dan dikelola lagi oleh negara. Ada unsur-unsur bos. Yang pertama ialah investor, adanya tanah, adanya bangunan komersial, bangunan yang akan dibuat, dan adanya jangka waktu operasional, dan adanya penyerahan atau transfer. Dan biasanya jangka waktu itu 30 tahun. Adapun para pihak yang berperan dalam perjanjian DOT, secara umumnya para pihak yang terlibat dalam pembangunan dengan pola DOT ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama host government atau pemerintah setempat yang mempunyai kepentingan dalam pengadaan proyek tersebut, atau bisa dibilang Pemda, legislatif, regulatory, dan administratif yang mendukung proyek company atau pihak swasta dari awal hingga akhir pengadaan proyek tersebut. Umumnya didampingi oleh penasihat hukum, teknikal, dan finansial. Yang kedua ialah investor, promotor, pelaksana, mitra, proyek, yaitu suatu bentuk hukum yang diberi konsesi atau masa berlaku pengoperasian untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan dan mengalihkan fasilitas tersebut tertentu. Dan organisasi promotor ini biasanya didukung oleh pihak-pihak lain seperti kontraktor, investor, operator, dan supplier. Tipe kontrak bot umumnya terdapat dua pihak, yaitu pemerintah sebagai pengguna jasa dan pihak swasta sebagai penyedia usaha. Tapi pada pelaksananya dapat juga melakukan pihak ketiga sebagai kontraktor. Adapun jenis kontrak ini terdapat pemerintah sebagai kontraktan yang berlaku syarat-syarat khusus hukum publik dalam pembentukannya, tetapi watak hubungan hukumnya adalah murni perdata. Keabsahan kontrak yang dibentuk dan diukur juga melalui pasal 1320 BW sebagai aturan umum yang menentukan keabsahan bagi semua jenis kontrak. Demikian pula menyangkut yurisdiksinya, bukan dalam lingkup peradilan tata usaha, melainkan peradilan umum. Ini merupakan konsekuensi dan tindakan pemerintah yang dilakukan oleh badan atau pejabat usaha negara pelaku hukum perdata atau civil actor yang melakukan perbuatan hukum keperdataan. Jadi sangat jelas bahwa pemerintah mempunyai komitmen terhadap para investor, baik investor dalam negeri maupun asing, dalam hal menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa, pemerintah memberikan hak pada pihak yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi, tergantung kesepakatan para pihak. Jadi pemerintah pada dasarnya melakukan hak kebalikannya, dengan demikian pemerintah dapat digugat. Nah, menurut Maria S. Martino, perjanjian antara dua pihak di mana pertama menyerahkan penggunaan tanah yang untuk dijadikan suatu bangunan di atasnya oleh pihak kedua.
bangunan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan fee atau tanpa fee kepada pihak pertama, dan pihak kedua wajib mengembalikan tanah beserta bangunan di atasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasikan kepada pihak pertama setelah masa waktu operasional berakhir. Nah, perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban. Demikian pula dalam perikatan yang dibentuk oleh pemerintah seperti dalam kontrak buat akan timbul hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban pemerintah di sini ialah hak dan kewajiban pemerintah dalam hal ini ialah pemerintah berkewajiban untuk membuat atau menyediakan lahan dan juga setelah menyediakan lahan, pemerintah juga harus mempersiapkan regulasinya dan mempersiapkan pelaksanaan kontrak, regulasi pajak, perizinan, dan proses administrasi lainnya, serta melakukan pengawasan dan pemeliharaan sampai pada jaminan keamanan selama proses operasional infrastruktur. Demikian juga hak pemerintah memungut hasil pajak atau royalti dari proyek baik dalam masa pelaksanaan dan operasional proyek yang dibangun. Setelah masa konsesi selesai atau masa operasi selesai, pemerintah berhak atas infrastruktur yang telah dibangun tanpa kompensasi ataupun dari pihak apapun dari pihak swasta. Nah, begitupun kewajiban dan hak pihak swasta, yaitu memberikan hasil pajak atau royalti dari proyek baik di dalam masa pelaksanaan atau pembangunan dan operasional proyek yang sedang dibangun. Setelah masa konsesi selesai, wajib memberikan infrastruktur yang telah dibangun tanpa kompensasi. Dan hak pihak asing atau pihak kedua seperti mendapatkan lahan, mendapatkan regulasi yang sesuai, melakukan pelaksanaan kontrak dan diawasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta mendapatkan jaminan keamanan selama proses operasional infrastruktur yang telah dibangun dan berjalan sesuai dengan manfaat dan kegunaannya. Adapun keuntungan dan kekurangan, yang pertama ialah keuntungan dari pemerintah ialah pemerintah dapat mengurangi penggunaan APBN dan APBD. Pemerintah tidak harus mengadakan studi kelayakan, proyek akan dibiayai dan dilaksanakan oleh investor pihak lain. Dan pada akhir masa pengelolaan, maka segala bangunan dan fasilitas yang akan diserahkan kepada pemerintah untuk menjaga agar bangunan beserta fasilitas yang diserahkan kepada pemerintah. Dan juga keuntungannya, pemerintah dapat merealisasikan pengadaan infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi pelayanan sosial atau pelayanan masyarakat. Nah, bagi masyarakat umum, keuntungan yang didapatkan ialah pemilik lahan sama dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh pemerintah, dan karena kedua-duanya berkedudukan sama-sama sebagai partner pihak kontraktor dan atau pihak investor. Bagi pihak investor, dengan proyek BOT akan terbuka peluang diberi kesempatan untuk memasuki bidang usaha yang semula hanya ditangani oleh pemerintah atau BUMN atau BUMD. Investor dapat melakukan ekspansi usaha yang mempunyai prospek menguntungkan serta dapat memanfaatkan lahan strategis yang dimiliki pemerintah. Adapun kekurangan atau kerugiannya bagi pemerintah ialah proyek BUT tidak jarang berarti melepaskan monopoli dan menyerahkan pada swasta. Hal ini berarti pula melepaskan salah satu sumber pendapatan yang potensial yang mendatangkan keuntungan yang banyak, melepaskan hak pengelolaan aset strategis dan memberikannya pada swasta untuk jangka waktu tertentu. Dan bagi investor ialah proyek BUT biasanya besar resikonya. Untuk itu memerlukan perhitungan yang teliti dan rumit, kemungkinan juga kesulitan dalam pendanaan karena perbankan menganggap tidak bankable untuk dibiayai. Kemungkinan pemerintah tidak mau menanggung resiko selama pelaksanaan proyek dan selama masa konsesi. Nah, apakah pemerintah dapat juga? Ya, pemerintah dapat juga. Di satu sisi pemerintah
kedudukannya seperti subjek privat lainnya. Namun di sisi lain kedudukannya sebagai badan publik tetap lekat. Ketika pemerintah menjalin perikatan dengan skala privat, maka sejak itu harus dinilai pemerintah menyatakan tunduk pada aturan privat. Dalam situasi ini berlakulah segala konsekuensi hukum yang timbul akibat hubungan yang dibentuk itu, yaitu konsekuensi berlakunya prinsip dan aturan hukum dalam lapangan hukum perdata PAM, baik yang bersifat material maupun formil. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang investasi, jelas menjadikan setiap perjanjian investasi yang dilakukan antara pemerintah dan pihak swasta maupun asing atau penanaman modal nasional maupun asing, bila terjadi perselisihan atau sengketa dalam perjanjiannya atau prestasi, maka pemerintah dapat menggugat. Nah, adapun pasal-pasal yang terkait BOT ialah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian bangun jimasrah atau BOT ini, yang menyebutkan bahwa BOT adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, di mana pihak investor diberikan hak untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian atau build, operate, and transfer, dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut pada pemegang hak atas tanah setelah masa bangunan jimasrah berakhir. Dan juga ada juga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47 garis miring KMK garis miring 1 garis miring 94 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang milik atau kekayaan negara yang menentukan perjanjian bangun jimasrah atau BOT. Yang juga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunannya dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Dan juga Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara atau aset negara, Kepres Nomor 7 Tahun 98 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang pembangunan infrastruktur. Adapun masalah yang didapat dalam BOT ini ialah pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap aset-aset negara dan secara mutlak termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang perbendaharaan negara, yaitu pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menentukan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap yang pertama ialah uang atau surat berharga milik negara atau daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga. B. Uang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara atau pemerintah, barang bergerak milik negara, daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga. Dan keempat, barang tidak bergerak dan hak kebendaharannya lainnya milik negara atau daerah. Kelima, barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara atau daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah. Nah, barangnya sisa aset negara seperti yang tercantum dalam pasal tersebut bukan berarti menjadikan pemerintah kebal dari gugatan perdata. Dalam kaitannya, prinsip larangan ini merupakan penyimpangan dari prinsip yang termuat dalam pasal 1131 junto 1132 ABW. Prinsip yang terkandung dalam kedua pasal ini adalah setiap benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru, akan di kemudian hari menjadi tanggungan atas seluruh perikatan yang dibuat. Jadi prinsip kedudukan pemerintah dengan mitranya dalam kontrak kerja adalah tidak sama. Ini merupakan konsekuensi yang melibatkan pemerintah ketika sebagai salah satu pihak di dalamnya mempunyai
dua peranan atau double role. Satu sisi pekerja normal dan hukum privat, dan di sisi lain berkedudukan pemerintah sebagai subjek hukum publik tidak bisa dilepaskan. Nah, solusinya ialah dalam situasi demikian itikat baik dan tindakan dari pemerintah dikarenakannya belum adanya legalitas yang jelas mengenai BOT. Nah, yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya ialah yang pertama harus adanya peraturan khusus mengenai BOT dikarenakan belum jelasnya atau pengkhususan tentang perjanjian BOT ini, yang dimana seharusnya perjanjian BOT ini memiliki payung khususan legalitas yang kuat agar terciptanya perjanjian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak secara dalam realitas. Secara dalam realitanya seperti yang tercantum dalam pasal 50 nomor 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan aset milik negara, itu kan nggak bisa kita cipta. Nah, secara dalam realitanya pihak asing atau investor di luar yang terdapat dalam perjanjiannya itu dapat mendapatkan hak dikarenakannya pemerintah mempunyai imun, yaitu pasal 50 nomor 1 itu cara yang dimana terdapat pasal yang tidak boleh menyita aset negara. Nah, yang kedua adalah isi perjanjian. Isi perjanjiannya harus diperjelas, baik buruknya atau ketika salah satu melakukan investasi atau bagaimana, isi perjanjiannya harus meliputi semuanya agar terciptanya sarana atau perjanjian yang baik bagi kedua belah pihak. Yang ketiga ialah adanya pelatihan pengelolaan bangunan atau sarana dan prasarana. Setelah pihak swasta melakukan operate atau pengelolaan, maka sarana dan prasarana maupun infrastruktur tersebut kembali kepada pemerintah. Nah, setelah dikembalikan kepada pemerintah, maka seharusnya di dalam perjanjian tersebut atau si pengelola atau pihak swasta ini melakukan pendidikan tentang pengelolaan bangunan dan sarana prasarananya agar terciptanya fasilitas yang baik yang sesuai dengan manfaat dan kegunaannya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya telah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.